Masuk. Halo CS onlineku, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah film bergenre komedi dari Jepang. Film ini berjudul Detroit Metal City yang dirilis pada tahun 2008. Awalnya, film ini merupakan sebuah black comedy manga yang ditulis oleh Kiminori Wakasugi, lalu difilmkan dan disutradarai oleh Hiroshi Nagahama. Masih bersama saya, Mamang Dadeng, ditemani oleh Mamang dulu. Mari kita simak saja langsung alur ceritanya. Film ini diawali adegan seorang ibu yang mengantarkan anak lelakinya menuju ke stasiun kereta api. Sang anak yang bernama Soichi Negishi ini tinggal di perkampungan Jepang dan harus merantau ke Tokyo untuk kuliah. Selain itu, Negishi juga ingin mengejar impiannya menjadi musisi pop terkenal. Negishi ini tuh karakternya lemah gemulai, Terus tulang lunak. Bandung Presto ya. Bener. Negishi ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan ketika keretanya berjalan, dia melihat adiknya, Toshikun, memanggil Negishi dari ladang perkebunan. Sesampainya di Tokyo, Negishi ini sangat senang. Dia bertemu dengan rekan barunya yang menyanyikan lagu pop sesuai kesukaannya. Saking senangnya, dia bergoyang-goyang mengikuti alunan lagu pop tersebut. Saat sedang asik berjoget, Negishi dikagetkan oleh kehadiran seorang gadis cantik saat itu. Dia terpesona melihat kemolekan paras cantik gadis tersebut. Tapi di sini belum jelas siapa nama gadis tersebut. Pokoknya ceweknya putih, Jaf banget, shining, brighting, splendid. Scene pun berpindah ke suatu ruangan kelas. Negishi menyanyikan lagu pop ciptaannya di hadapan teman kuliah dan si gadis molek. Dia dipuji oleh semua yang hadir di situ. Lalu Negishi pun berkata baginya, "No musiko, no dream." Dia itu bermusik karena ingin memberikan impian kepada orang lain melalui musiknya. Sepulang dari kuliahnya, Negishi melihat ada poster audisi band di depan toko musik. Di poster audisi tersebut tertulis no musiko, no dream. Nggak bisa bahasa Inggris. Negishi pun teringat ucapan sebelumnya dan tanpa pikir panjang dia langsung mendaftarkan dirinya untuk bergabung ke dalam audisi tersebut. Tidak lama berselang, Negishi pun berhasil lolos audisi dan masuk menjadi anggota band tersebut. Sayangnya, band ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi si Negishi. Nama band ini adalah DMC atau Detroit Metal City. Dia nggak paham bahwa band ini tuh genrenya death metal, sedangkan dia kan Pop. lemah gemulai, pop pisan lah gitu. Karena udah terlanjur, akhirnya dia menjalankan aktivitasnya sebagai musisi death metal. Penampilan Negishi di panggung itu sangat berbeda dengan kenyataannya, jadi berbanding terbalik ya. Metal pisan. DMC atau Detroit Metal City ini hanya terdiri dari 3 anggota saja. Mereka punya nama panggung tersendiri. Negishi, si vokal plus gitaris, memiliki nama panggung Krauser. Wada Masayuki di basis nama panggungnya Alexander Jagi, dan Nishida dengan nama Camus. Jadi 3 orang personil teh memiliki karakter masing-masing. Tapi berbanding terbalik dengan kenyataannya. Si Krauser teh make up-nya putih, terus ada tulisan Jidat Kill berbahasa Jepang, rambutnya panjang pirang, terus kostumnya kayak baja hitam dah. Ya, cuma dia ada kayak jubah Superman-nya. Gambarnya juga culun ini. Juga si Guild, si Guild Street Fighter rambutnya. Si Powell Si Tekken. Powell Tekken lah. Kalau si ini basis, dia penampilannya Centil. iya. Jadi pokoknya beda ya di panggung dengan kehidupan sehari-harinya. Mereka bertiga dibentuk oleh seorang manajer perempuan. Manajernya ini sangat terobsesi akan Detroit Metal City. Dia memiliki ambisi bahwa band ini harus mampu bersaing dan mengalahkan band-band metal di wilayah Jepang. Maka dari itu, si manajer ini sangat tegas kepada ketiga personel band ini, terutama Negishi. Scene pun berlanjut saat Negishi kencan dengan gadis molek bernama Aikawa.
Nah, si Aikawa ini tuh nggak tahu kalau misalkan si Negishi ini tuh sebenarnya leader dari DMC ini, Detroit Metal City. Karena kan pasti kalau tahu pasti si cewek ini tuh ilfil. Makanya pada saat kencan si ini juga si Negishi juga lagi ada konser. Jadi dia bolak-balik ke kafe sama bolak-balik ke panggung. Waktu demi waktu dia jalani untuk konser bersama Detroit Metal City. Band ini pun berhasil mengalahkan band metal lainnya di beberapa provinsi di Jepang. Negishi sebenarnya memiliki keinginan untuk bisa menyanyikan lagu pop kesukaannya, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah ketika sang manajer merusak isi kamar. Pengerusakan ini dilakukan sang manajer saat mengetahui bahwa jiwa Negishi ini tuh lemah lembut dan gak ada death metalnya sama sekali. Jadi tujuan dari manajer ini merusak kamarnya adalah untuk membuat si Negishi ini lebih sangar dan penuh kebencian. Saat si manajer sedang asik menjajal paksa tubuh gemulai Negishi, tiba-tiba saja si gadis molek ini datang dan langsung membuka pintu kamar Negishi. Di sini si gadis molek pun kaget dan pergi begitu saja saat melihat adegan Negishi ditunggangi secara paksa oleh manajer tersebut. Wah, mantap. Negishi yang stres dan galau akhirnya memutuskan untuk kembali pulang kampung tanpa memberitahu siapapun. Setibanya di kampung, Negishi merasa kaget. Dia melihat ibunya menggunakan kaos merchandise Detroit Metal City. Si adik yang bernama Toshi Kun ternyata merupakan fans berat dari Krauser DMC. Toshi memiliki rambut gondrong seperti Krauser, berpenampilan urakan, terus menjadi malas-malasan dan tidak mau belajar. Si Negishi pun punya ide cerdik. Dia berdandan menjadi Krauser, lalu menelpon Toshi untuk menemuinya di belakang rumah. Si Negishi atau si Krauser ini meminta sang adik tetap rajin belajar dan membantu orang tuanya bekerja. Sekeras apapun musik yang didengarkan oleh Toshi, maka dia harus belajar dan melanjutkan sekolahnya. Bahkan si Krauser ini memberi contoh kepada si adik Toshi gitu, seperti memotong rumput, menjinakkan kerbau, dan menggunakan truk bajak sawah. Beberapa hari di kampung halamannya, Negishi menerima kiriman paket dari kurir. Kurirnya si cepat atau JNE. Ninja, pokoknya cepat lah. Penjepang. Isi paket itu adalah surat ucapan semangat dari fans DMC dan rekan satu bandnya. Banyak isi pesan yang menginginkan sang Krauser kembali muncul. Akhirnya berkat nasihat dan petua dari sang ibu, Negishi kembali ke kota untuk melanjutkan penampilannya bersama DMC. Setibanya di kota, Negishi disambut oleh para fansnya. Dan dia harus melawan band musuh terakhirnya yang merupakan senior band death metal bernama Jack. Pertandingan antar musisi ini pun cukup absurd. Negishi harus mampu mengucap absurd Nggak bisa lah, bahasa Inggris. Negishi harus mampu mengucapkan kata fuck berulang-ulang diiringi iringan melodi gitar milik Jack. Banyak fans DMC yang terkejut dan meminta Negishi untuk berhenti. Namun karena tekad kuatnya, Negishi pun akhirnya memenangkan pertandingan tersebut hingga panggung meledak. Dar. Film pun selesai. Jadi filmnya gimana? Intinya kalau punya impian ya kan No musik, no dream. No musik, no dream. Gak ada musik berarti Gak ada mimpi. Gak ada mimpi. Jadi kudu bermusik barulah punya mimpi. Iya. Terus no musik, no life. No musik no life. Kalau kata Bob Marley, no woman, no cry. Ya intinya ambil hikmah sendiri-sendiri lah ya. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya, anjing. Tetap bersama channel kami, channel Mang Dadeng dan Mang Dulo. Nanti kita akan bahas film-film berikutnya. Jadi untuk kali ini cukup. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye. 12 menit.